pendidikan yang baik, makanya mereka takut. Ini hasil pendidikan yang baik. Yang paling berhasil mendidik anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda penerus bangsa untuk menjadi orang-orang yang berani mengutarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaat yang saya muliakan, saya cintai, para alim, para ulama, para hadratus syekh, wabil khusus guru kita Kiai Muhammad Khalid Al-Marabi, yang mudah-mudahan Allah dibebaskan. Serta yang saya muliakan, saya cintai, para kiai, para hadirin, serta para hadirin, tidak lupa juga para santri yang telah ikut turun untuk memperjuangkan dan menegakkan keadilan untuk Kiai Ma'ruf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan kita kali ini, perjuangan kita di hari ini akan diterima sebagai perjuangan jihad fisabilillah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya cintai juga para hakim, para jaksa dan para aparat kepolisian yang telah mengawasi dan mengamankan acara ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka semua diberi kesehatan dan juga diberi kesabaran. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang maha ghafur dan yang maha syukur, yang telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga andai kata seluruh lautan di dunia ini Allah berikan sebagai tinta, seluruh pepohonan Allah berikan sebagai pena, dan seluruh daunan Allah berikan sebagai kertas, niscaya mereka tidak akan cukup untuk menuliskan, untuk mencatat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Adalah kesabaran segera limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dimana lahirnya saja membuat guncang alam semesta, Nabi yang lahirnya saja membuat heboh para malaikat Allah, yang mana Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini selain atau untuk kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan untuk keluarganya, para sahabat, dan kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi kelak di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak yang bertanya kenapa kita ada di sini. Banyak pertanyaan kenapa saya dan para santri ikut turun aksi serta menyatakan bahwasanya Kiai Fahim tidak bersalah, bahwasanya Abuya Fahim bukan pelaku pencabulan, bahwasanya Abuya Muhammad Fahim tidak melakukan pencabulan terhadap santrinya. Buya Fahim tidak bersalah. Mengapa saya dan teman-teman mengatakan seperti itu? Karena memang itu faktanya, memang itu kebenarannya. Kasus yang kali ini menimpa Abuya Fahim, kasus yang dimana hampir seluruh telinga mendengarnya, kasus yang dimana hampir seluruh media sosial mengumbarnya, kasus yang telah menimpa Abuya Fahim, itu adalah kasus rekayasa yang dibuat-buat, itu adalah kasus yang dipalsukan, kasus yang dipermainkan, itu adalah kasus yang dibuat-buat oleh dia yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa setega itu? Mengapa mereka bisa sekejam itu? Mengapa mereka bisa senekat itu berbuat curang, berbuat tidak adil, memenjarakan orang tidak bersalah? Kemungkinan besar saudara-saudara, mereka adalah korban dari coba-coba. Korban apa? Korban apa? Dengan uang, mereka korban dengan tahta. Harta, uang dan harta adalah pejabat, bagi seorang penegak hukum, bagi seorang pemerintah. Sudah rawan bagi seorang penjabat, penegak hukum, pemerintah itu sogokan. Maka dari itu berhati-hatilah sebagai pemimpin, berhati-hatilah sebagai penegak hukum, berhati-hatilah sebagai pengusaha. Bahkan pengadilan negeri itu bisa disogok. Jika ada uang, kebenaran akan diam.
Allah wa rasulah wa ta'budu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei kalian orang-orang yang beriman, hei kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah amanat, jangan mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah mengkhianati kekuasaan yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah mengkhianati jabatan yang telah diberikan kepadamu dengan kau mengetahui. Kesimpulan dari ayat Allah, ketika kita diberi suatu amanah untuk menjabat, ketika kita diberi suatu amanah, diberi kekuasaan, maka kita harus melaksanakan dengan adil, kita harus melaksanakan dengan ikhlas, dan tidak ada kecurangan dalam melaksanakan hal tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, seluruh alam semesta Allah memberikan dunia ini, seluruh dunia itu sudah mencukupi. Apapun yang ada di dunia ini itu sudah bisa mencukupi kebutuhan para manusia. Akan tetapi bagi mereka yang rakus, bagi mereka yang tamak akan tahta, mereka yang tamak akan harta, mereka tidak akan pernah bersyukur dengan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak akan pernah merasa cukup kepada apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka akan merasa kurang dan kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai para santri, kita sebagai para pejuang, kita sebagai umat Nabi Muhammad, jangan pernah kita menjual harga diri rakyat demi sebuah kecurangan. Jangan pernah kita menjual harga diri bangsa. Jangan pernah kita menjual harga diri keluarga. Jangan pernah kita menjual harga diri kita sendiri hanya demi sebuah jabatan. Jangan pernah kita menjual harga diri kita sendiri demi sebuah tahta, demi sebuah harta. Karena itu adalah sehina-hinanya orang dan sebangsa-bangsanya orang. Saudara-saudara kita Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 7 bulan Kiai Haji Dutugala. Sudah lebih dari 7 bulan beliau ditahan. Padahal majelis hakim sendiri yang mengatakan bahwasanya laporan pencabulan tidak terbukti. Majelis hakim sendiri yang mengatakan bahwasanya pencabulan tidak terbukti. Akan tetapi saudara-saudara dengan entengnya mulut jaksa mengatakan akan menuntut Kiai Haji 10 tahun. Sekarang saya tanya, orang tidak bersalah ditahan selama lebih dari 7 bulan dan dituntut 10 tahun penjara. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Benar atau tidak? Tidak kayak orang goblok tidak bisa yang benar. Jikalau jaksa dan hakim tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, jangan jadikan jaksa, jangan jadikan hakim, jadikan saja sebagai atau tukang parkir. Kalau santri tidak akan menyerah sebelum Kiai Haji dibebaskan. Tapi para santri tidak akan mundur 1 langkah pun sebelum ayah kami dibebaskan. Demi Allah, hei kalian para santri, hei kalian para pejuang, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang telah dibuat oleh para ulama. Jangan pernah kalian kecilkan, jangan pernah kalian matikan api-api perjuangan, kobaran semangat perjuangan yang telah dibuat oleh para ulama, yang telah dibuat oleh para habaib, telah dibuat oleh para penceramah dan para kiai. Kita para santri, kita para pejuang akan terus tetap berjuang sampai titik akhir. Besok tanggal 10 Agustus adalah 30 hari kami. Kita lihat bersama-sama apakah hakim dan jaksa masih berlaku cuma, apakah hakim dan jaksa tidak akan membebaskan Kiai Haji. Maka demi Allah, jikalau Kiai Haji tidak dibebaskan, kami para santri dan para pejuang tidak akan mundur walau 1 langkah pun. Takbir! Mari bersama-sama kita berdoa supaya besok Kiai Haji dibebaskan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi pertolongan. Amin. Hakikatnya yang Maha memberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pertolongan tersebut masih dari makhluk Allah, masih ada celah-celah musuh untuk masuk. Jikalau pertolongan tersebut datangnya langsung dari Allah, pertolongan tersebut datangnya dari Zat yang Maha Menolong, kemudian Allah kabulkan doa kita, Allah kabulkan permohonan kita untuk melindungi dan membebaskan Kiai Haji, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai aku yang
Allah Subhanahu wa taala mungkin kepentingan bisa saya sampaikan pada kali ini. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.